Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Khairuman dari kelas SI 23A. Saya ingin menyampaikan kembali materi sesi 1, yaitu tentang konsep dasar statistika. Statistika adalah suatu disiplin ilmu yang penting pada dewasa ini, antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika yang sudah ada, ataupun memberi gambaran tentang hasil suatu penyelidikan atau percobaan. Penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan untuk dianalisa, yang selanjutnya disimpulkan dan diambil kesimpulan. Setiap informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum dalam bentuk jamak atau data. Matematika adalah ilmu yang hasil bersifat deterministik, jelas, dan pasti. Statistik menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram, yang menggambarkan suatu permasalahan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau analisa, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Misal, 40% siswa dinilai matematikanya kurang dari 6,5, maka nilai 40% ini dinamakan statistik. Nilai statistik bersifat probabilistik, berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Jenis statistika ada dua, yaitu statistika deskriptif adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok dan data tanpa menarik kesimpulan. Contoh, diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel, distribusi frekuensi, diagram batang daun. Statistika inferensial atau induktif adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil. Contoh, analisis korelasi, analisis regresi, analisis variansi, dan selanjutnya populasi dan sampel. Perhatikan kalimat berikut, yaitu 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. Baterai XYZ tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai. Dalam statistika, himpunan universal semesta dengan karakteristik tertentu disebut populasi. Untuk keperluan itu, kita dapat menggunakan atau mengambil contoh yang dipilih dari populasi yang disebut sampel. Jadi sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Metode statistika tentang cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel disebut statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nilai-nilai populasi disebut parameter. Selanjutnya, jenis data. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka ditinjau dari cara memperolehnya, dan kuantitatif, data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek, contoh jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek, sebagai contoh data tentang luas petak sawah, dan data tentang berat padi gabah kering. Selanjutnya, data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan merupakan angka non-numerik, misalnya pendapat siswa tentang terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, kurang senang, tidak senang. Selanjutnya, untuk keperluan perhitungan maupun analisis, sering dikehendaki data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan, diadakan aturan pembulatan sebagai berikut. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran atau cara pengukur suatu variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal. Angka yang diberikan pada objek variabel pengukur hanya memiliki arti sebagai label saja, asal dapat dibedakan, tidak memiliki tingkatan. Skala ordinal, angka yang diberikan pada objek variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. Skala interval adalah
Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Skala rasio, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval diambil sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila menunjuk angka 0, maka berarti benar 0, tidak ada atau kosong. Dan selanjutnya yaitu hubungan statistika dengan prodi sistem informasi adalah statistika memiliki hubungan yang erat dengan prodi sistem informasi karena statistika membantu dalam analisis data, pemodelan, dan pengambilan keputusan. Mahasiswa sistem informasi perlu memahami konsep statistika untuk menginterpretasi data, merancang eksperimen, dan mengembangkan solusi berbasis data. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.